kami. Alhamdulillah dari Saung Tafid Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Pagi hari ini sehat walafiat, segar-segar, hanya rezeki lagi banyak karena lagi pilek berat dan suaranya nyaris serak ya. Gak apa-apa, tidak ada halangan untuk kita sama-sama bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat Al-Qamar yang diturunkannya di kota Mekah, kategori surat Makkiyah, di dalam Al-Quran disimpan di dalam surat ke-54. Jumlah ayatnya 55 ayat. Ya, insya Allah kita akan selesaikan dalam 2 hari ya. Dari surat Al-Qamar kita akan baca dalam 2 hari. Hari ini kita akan mulai dari ayat pertama. Dan sudah bergabung juga bersama kita sahabat-sahabat dari Saung Tafid Al-Quran di Cirebon, di Sumedang, ada Ibu Ais Yuliati bersama keluarga. Kemudian di Kota Bandung dari Radio Kilait FM Kang Indra Gunadi bersama keluarga. Kemudian juga di Cipamokolan Kang Ahmad. Kemudian di Bojong Soang Kang Irwan. Di Tasikmalaya Teh Yulianingsih. Di Tanjung Jaya ada Kang Agus. Dan juga di arah Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk kita awali pagi hari ini membaca surat Al-Qamar. Mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Wa iyyaraw ayatan yu'rid wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. La amrim mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mujdazar. Hikmatum balighah. Tugnin nuzur. Atawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Wasta'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntasir. Ina iladda
يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر له أني فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تركناها آية فهل من مدكر كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر Oh ya, كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر Inna arsalna alaihim rihan sorosoro fi yaumin nasim mustamir الناس كأنهم أعجاج نخل منقعر الناس كأنهم أعجاج نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر
Kadzabat Samud bin Nuzur. Waqalu abasharam minna wahid. Qalu abasharam minna wahidan nattabi'u inna idal lafi dhalalin wasur. Yadzikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ashir. Sayalamuna godaum minal kazzabul ashir. Sayalamuna godaum minal kazzabul ashir. Inna mursilunna qad fitnatan lahum fartaqibatum wastabir. Kabi al-kalma ismatun bainahum kullu sirabim muhtadar. Nadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahasimil muhtadhir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an. 32 ayat dari surat Al-Qamar. Mulai ayat pertama sampai ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk membaca surat Al-Qamar dan ada ayat yang tadi kita baca berulang
Bahkan ada beberapa kali ayat ini diulang-ulang. Ayatnya berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, 3 kali kita baca, juga di beberapa ayat sudah kita baca. Ada apa maknanya? Ya, apa artinya yang tadi kita baca ini? Nah, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran itu mudah, Bapak Ibu. Kata siapa? Kata Allah. Jadi lamun ayeuna Bapak Ibu nu ngarasa hese baca Al-Quran, hati-hati, berarti menentang Allah. Ya, menentang Allah berarti kita tidak bersyukur. Ya, jadi penegasan di sini disebutkan dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Jadi Al-Quran ini sangat mudah. Ya, perkaranya mau apa enggak gitu ya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi semuanya diberikan kepada seluruh manusia, hudan linnas. Mau apa enggak? Ada yang punya telinga tapi tidak digunakan pendengarannya. Ada yang punya mata tapi tidak digunakan penglihatannya. Ada yang punya hati tidak digunakan perasaannya. Ada yang tidak punya mulut tidak digunakan untuk mengatakannya. Ada yang punya panca indera, ada yang punya kesempatan harta, tapi tidak digunakan. Ya, padahal semuanya itu adalah dari Allah. Ya, tugas kita hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ketika kita beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekalnya kepada kita. Bekalnya diberikan. Tidak ada manusia yang hidup bawa bekal, nggak ada. Ya, semuanya bekal disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dina beuteung indung urang dikaluarkeun teu mawa nanaon, teu mawa cincin, teu mawa giwang, ya. Teu mawa nanaon, Bu, ya. Terus Bu, Bapak Ibu, masih ingat dulu waktu lahir, Bu? Syukur ada tidak ingat berarti benar. Tapi enak kerusung jelema nggak bohong. Saya ingat waktu itu saya lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, berarti liar itu jelema Bu. Makanya ini nu sok rame nanti ulang tahun di mana-mana Bu. Padahal mana nanti teu eling. Nu teu eling dipika ingat. Nu kudu diingat-ingat mah berbuat dosa, gancang ingat-ingat terus tobat gitu ya. Kalau berbuat baik nggak usah diingat-ingat. Ya. Ya sekarang kan begitu Bapak Ibu ya. Ulang tahun yang nggak jelas kita itu apakah benar tanggal itu Bu Adang teh dilahirkan anak. Oke ulang tahun diup lilin dari nurutan majusi nya. Kalakuan teh siga gitu ya Bu ya. Terus diturunkan ke anak incu debunya nguriling tepuk tangan teu dicontohan ku Kangjeng Nabi tapi dilaksanakan pek rek nyebut bid'ah rek nyebut naon tah kuring nyebut gitu Bu ya. Keren nah nama Bu. Saatnya bertobat ya. Masih kan anu kitu kena antep lakum dinukum waliyadi. Ya, gitu Bu ya. Nah, jadi ayat-ayat di surat Al-Qamar ini alhamdulillah kita sudah baca dan bacaan kita mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan yang salahnya kita mohon kepada Allah untuk diampuni dan kita mohon untuk diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, tidak akan ada orang yang peduli kepada diri kita tentang kualitas bacaan kita. Tidak akan ada yang peduli. Kalaupun ada yang nyuruh, ada yang ngajak, itu hanya karena memang mungkin dia merasakan bahwa dia perlu mengajak karena dia beribadah. Tapi kepedulian pada diri masing-masing. Jadi lamun ayeuna bapak pinter, ibu pinter, nah pasti batur oge meureun cuek-cuek aja, paling muji sewaktu-waktu. Atau lamun urang teu bisa, paling ngaledek sewaktu-waktu. Tapi prinsipnya bacaan Al-Quran kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu akan menjadi derajat manusia di
surganya Allah nanti seberapa banyak dia banyak membaca Al-Quran, dia mampu memahami, dia mampu mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskan. Tentunya yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling utama, yang paling banyak, yang paling sempurna menyampaikan Al-Quran. Yaitu siapa Bapak Ibu? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu ayat pun yang tidak beliau amalkan. Ya, artinya apa? Seluruhnya sudah disampaikan, ditegaskan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna semuanya sudah diamalkan oleh Rasulullah, dan ketika Rasulullah wafat tentunya Al-Qur'an ini tinggal menjalankan. Tidak usah ada yang dikreasikan, ditambah, apalagi mungkin dikurang-kurangi. Naudzubillah. Tugas kita adalah mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau baca Al-Quran, bacalah ta'ud dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kita mengikuti, berarti kita termasuk yang taat kepada Rasul. Ya. Tapi kalau tidak mengikuti atau cuek-cuek saja atau mengabaikan apa yang disampaikan Rasulullah, berarti kita juga abai terhadap Allah. Abai terhadap Rasulullah berarti abai terhadap Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya manusia itu selama ini berakhlak tapi tidak sempurna. Disempurnakan oleh Rasulullah. Dari mulai kapan? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi seluruh akhlak manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam disentuh, disempurnakan oleh Rasulullah sampai dengan nanti akhir zaman. Sempurnanya akhlak adalah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah kita tahu akhlak Rasulullah? Nah, itulah yang mungkin harus menjadi bagian dari perjuangan kita dan doa kita. Berjuang untuk mengetahui akhlak Rasulullah dan berdoa supaya kita mampu mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini, Bapak Ibu, tentunya ada hal-hal yang sudah kita lakukan atau sudah kita rasakan. Kita harus cek apakah ini dalam rangka mengikuti Rasul atau bukan. Apakah ini dalam rangka mengikuti perintah Allah atau bukan. Makanya harus selalu dicek ke dalam diri. Raditu billahi robba. Benarkah saya ini ridho, Tuhanku adalah Allah. Kalau ridho, kemudian kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Kata Rasul dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid, kemudian dia berzikir, wirid, belajar, dan juga tetap tinggal, tidak keluar dari masjid sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq, setelah kurang lebih 15 menit matahari keluar. Jadi jangan langsung Bu, keluar langsung 15 menit setelah matahari keluar baru sholatnya, sholat isyraq. Ya, maka kata Rasul, Allah akan memberikan derajat pahala haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah Bapak Ibu, di sela-sela sekarang manusia sedang paciwul, ya, mau memberangkatkan haji dengan kementerian baru di Indonesia yang sampai dengan sekarang masih jerang-jereng, ya, akibat dari pindah dari Depan kemudian ke Kementerian Haji sampai sekarang yang melunasi belum lunas, belum semua. Sementara juga yang akan berangkat sudah siap duitnya, tapi dia tidak lolos kesehatan karena sekarang sangat ketat Saudi Arabia memberlakukan syarat kesehatan. Karena selama ini Saudi Arabia merasa dibohongin oleh pemerintah Indonesia karena meloloskan orang-orang nuti cager lebih kan itu. Ya. Nah, cara dibohongin, nah udah tuh gampang, pencet sehat, jadi itu ya. Nah, gini gitu, nya ada kuring yang ngalaman atau diperiksa tiba-tiba sehat, gitu nya. Di mana eta teh Bu? Di negeri orang asli, tentunya. Saha anu ngalakukeunana oknum. Mudah-mudahan gancang ditarewaknya. Amin. Karena apa? Kelakuan itu tuh ternyata teureun-eureun. Nah, sekarang oleh Saudi diperketat. Ya, dari sekian 200 ribu lebih yang akan berangkat, yang sudah mendaftar dan sudah dinyatakan
masuk antrian, ternyata ribuan yang tidak lolos kesehatan. Itu bisa ini, Bu. Ya. Nah, dengan cara itu, maka tanya juga pada diri kita, kalau sekarang saya daftar, saya punya duit, dan saya bisa berangkat, apakah saya bisa berangkat? Dacan pugu cager. Ya. Munte cager berarti wayahna, tunggu dulu di sini. Ya. Ketika itu terjadi, maka apa yang harus kita lakukan? Cari peluang seperti apa haji itu, seperti apa umroh itu, pahalanya seperti apa, dan bisakah kita mendapatkannya. Ternyata Rasulullah sudah tahu bahwa manusia itu nanti umumnya akan kesulitan untuk berangkat ke Mekah sebagian besar. Berangkat dengan saeutik, ya. Maka diberikanlah siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah keluar matahari kurang lebih 10 sampai 15 menit itu, maka dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Jadi itu saya mengajaknya dari sholat subuh ada di masjid itu. Saya ngaji, itu menang pahala eta, lamun ngaji wungkul. Tapi menang pahala naonnya. Tapi yang jelas harus dari sholat subuh. Kenapa demikian? Karena Rasul mengajarkannya begitu. Ya, udah rek tunduk apa enggak? Ya tergantung kita. Ya, pasti berat. Moal lamun daek mah. Ya, kerlu daek mah tong boro ibadah dahar oge berat. Benar gak? Jadi bagaimana tuh? Yuk kita kalau mau setia kepada Rasul, niatkan, ya Allah, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi jidni ilma, warjubni fahma. Mudahkan ya Allah untuk mendapatkannya. Gampangkan untuk melakukannya. Berikanlah jalannya, berikanlah kemudahan. Ulah gejed wae, ulah tiris wae, gitu ya. Sok sanajan bisa jadi seorang anak kerja ayat itu naon da Allah mah teu ningali tina sora ya Bu ya nu ningali tina sora mah eta mah rekaman ya Allah mah tara sugan oh ieu mah nu ngaji teh cenah alus sorana moal oh ieu mah nu kerebek oh ieu mah nu godrong moal ya Allah melihat dari hatinya ya, dari itu kita gitarkan dari dalam kalbu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala din. Ya Allah bentengkan hati ini dalam agama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita lanjutkan pemahaman kita dari surat Al-Qamar ini dengan membaca tafsir Ibnu Katsir mulai ayat pertama dari surat Al-Qamar. Telah dekat datangnya saat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi Al-Qamar ini terkait dengan Nabi Muhammad SAW membelah bulan pakai curug di kejauhan, Bu. Belah bulan, belah. Sebelah kabulan, sebelah kabulan. Ya. Itu nyata kejadian. Dan sekarang sudah ditemukan faktanya oleh peneliti bahwa benar bulan telah terbelah pada 1400 sekian tahun yang lalu dan nyambung dari ayat sambunganana dirapet make lem takol ya. Tapi kaira bulan bakal belah deui di akhir zaman bakal pecah lagi ya. Tapi orang-orang kafirin Quraisy menganggapnya itu sihir. Nabi Musa bisa membelah lautan. Cetek lautan mah deket, tinggal nakol make tongkat. 5 bulan make curug. Saya juga kadang suka membelah istri saya dari jauh. Sebelah kabelah dia, sebelah kabelah dia punya. Ya, gitu. Kemudian berikutnya adalah ayat ketiganya. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Ini kaitan dengan orang-orang kafirin Quraisy menganggap Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, tukang bohong, dan orang gila. Ya. Dibuktikan dengan adanya pembuktian membelah bulan. Kenapa membelah bulan? Karena waktu itu orang kafirin Quraisy bukan mengancam, berjanji kalau seandainya engkau seperti Musa bisa membelah lautan dan engkau bisa membelah bulan,
maka aku akan beriman. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Talib yang lainnya. Ternyata setelah dibuktikan seperti itu, bulannya cicing dibelah di sebelah, jadi jika membaca Assalamualaikum kepada kaum Nabi, mereka tetap tidak beriman. Ya, kira-kira Bapak Ibu lamun ayeuna dibelah bulan daek teu tonggoro ibu belah bulan karena ningali merecon awal tahun aja geus segala lempeur dor di ditu dor di dieu nya kaloba duit kurang dia mah Bu heeh merecon we di bakaran nya amin alhamdulillah. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan, sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Jadi nanti Bu, Bapak Ibu bakal jadi siga siraru seperti belalang. Ya. Dihidupkan dari kuburan masing-masing timpar lentung liber punya kayak di kurungan ke malaikat pakai itu terus digoreng punya kan ibu suka gitu Bu ya siraru kan laron di kurungan terus dibikin ya dibikin gorengan. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nabi Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku. Jadi Nabi Nuh ketika diledek kemudian menyerah. Ya Allah terserah engkau lah mau diapain. Akhirnya dihabisinlah manusia yang sudah jutaan jumlahnya di zaman Nabi Nuh disisain cuma 80 orang. Dari 80 orang itu diantaranya 3 putranya Nabi Nuh yang kemudian punya anak keturunan Sam, Ham, dan Yapid. Dan kita termasuk keturunan dari salah seorang dari kemungkinan 3 itu. Sam, Ham, atau Yapid. Dari Yapid mah jorong gede, baradamnya. Dari Ham mah para naik, para cekel, tapi hari itu. Dari Sam, jarang ngotan. Ayo orang asup kan mana? Siga nama campuran punya. Dan jadi siga kieu ya. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang dicurahkan, yaitu air hujan. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk urusan yang sungguh-sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nabi Nuh ke atas bara yang terbuat dari papan dan paku. Jadi paku itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Ya, yang papan yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari, yaitu Nabi Nuh. Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Maka alangkah dahsyatnya ajabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi Bapak Ibu, kalau ingin di dunia ini bahagia, gampang. Belajar Al-Quran dan ajarkan kepada orang lain. Pasti bahagia. Ya. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ayat ini adalah pendukungnya dari argumen tersebut, dari dalil tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bapak Ibu mengambil pelajaran dari Al-Quran? Mengambil pelajaran atau hanya datang diajar? Harus mengambil pelajaran. Jadi kalau datang ke masjid baca Al-Quran, ya Allah saya ingin mendapat pelajaran. Bukan ngaos, sini salahkan, sini iya, buat rambukan. Ya, ambil pelajaran. Termasuk pelajarannya, bolehkah makan di masjid? Boleh, itu pelajaran, itu perlu ditanyakan. Tapi tong sosoranganan itu masalahnya. Namun anu ngaliwat bere, lain ditawaran, di bere. Ibu di menawaran ngumpul dari bere. Jadi perintahnya itu beri, bukan tawari. Ya. Jadi pelajaran dari Al-Quran itu, kalau ada orang kita sedang makan, bukan ditawari, tapi diberi. Jadi enak ketawanya Bu ya.
Karena apa? Sekarang itu lagi orang usum basa-basi. Taruhan, ya. Kalau di pinggir sawah, ya, di daerah saya di Tasik itu, kita lagi makan, tiba-tiba ada orang lewat, taruhan, tiba-tiba dia tuh mau nggak katanya. Begitu mah nurus tunjung Bu di tawanan ya. Makanya hidup ini jangan terlalu banyak basa basi ya. Mau mendaekeun ya. Aya nu nikah didinya. Aya nu nikah nikahkeun Bu. Tiba-tiba aya nu ngalangkung bujangan. Cep nikah ka dia. Cek nini. Si Asep nanti daek. Mah tebun gitu. Eta mah rezekinya. Yuk kita lanjutkan ke ayat yang ke-18. Kaum Ad telah mendustakan Nabi Hud, maka alangkah dahsyatnya ajabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. Maka betapakah dahsyatnya ajabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi pelajaran yang disebut di sini, pelajaran tentang kaum Nabi Nuh yang bohong, tentang kaum Nabi Hud yang bohong, yang dua-duanya sudah dimusnahkan. Kemudian kaum yang mana lagi? Kaum Samud telah mendustakan agama, mendustakan ancaman-ancaman itu. Maka mereka berkata, bagaimanakah kita akan mengikuti begitu saja seorang manusia biasa di antara kita. Jadi ingat Bapak Ibu, yang namanya para nabi itu adalah manusia biasa yang diberi kelebihan, diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita ada di situ, mungkin kita tidak percaya juga.